Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang selalu memberikan nikmatnya begitu banyak kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim, mendengarkan dan menyimak beberapa ayat-ayatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, pada pagi ini kita sama-sama kita review kembali mengenai belajar mengenai bab zakat. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan mengenai wa aqamas sholata wa ataz zakah atau wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu sering sekali diungkapkan seperti itu, menggandengkan antara mendirikan sholat dengan membayar zakat. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Sering sekali kita dengar kalimat seperti itu. Yang pertama, bahwa mendirikan sholat atau waqimus sholat adalah merupakan sebuah bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang membedakan orang muslim dan non muslim?" Pembedaannya sederhana, sholat. Jadi kalau orang itu sholat sudah dipastikan muslim. Ya, kalau nggak sholat, nah ini diragukan. Bahkan mungkin sampai sekarang pun kita masih kadang-kadang kalau kita ketemu orang baru, ya kan, kita meeting atau rapat, tuh ini orang Islam atau bukan, kita lihat saja saat masuk sholat, waktu adzan gitu, waktu masuk sholat dia sholat apa enggak. Kalau dia sholat kita udah pastikan dia seorang muslim. Tapi kalau dia nggak sholat, nah ini diragukan Islam atau bukan, seperti itu. Nah, sholat sendiri merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hablum minallah. Jadi untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hubungan vertikal. Sementara setelah hubungan vertikal tentu tidak cukup. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tentu membutuhkan orang lain. Karena kata orang-orang bahwa manusia adalah zon politikon. Apa itu zon politikon? Masih ingat Kapanto? Zon politikon. Jadi manusia ini merupakan makhluk sosial. Dan makhluk sosial di mana nempel jasa orang lain di dalam dirinya. Jadi kira-kira kalau Pak Yul dikasih emas segede Monas gitu kan ya Pak. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta buat Pak Yul semua deh. Tapi tinggal sendirian di Jakarta gimana? Yang lain pindah ke IKN semua. Nah, gimana kira-kira? Gitu loh. Makanya kita tidak bisa hidup ya kan tanpa bantuan orang lain. Bahkan Nabi Adam sendiri tinggal di surga yang begitu nikmatnya, yang digambarkan oleh Al-Quran itu luar biasa ya. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik di dalam hati. Nikmatnya itu seperti itu, belum terbetik. Walaupun di Al-Quran diceritakan ada sungai madu, ada sungai susu, ada apel, tapi semua itu beda dengan apa yang kita rasakan di dunia ini. Apelnya surga beda dengan apelnya dunia gitu kan. Madunya surga beda dengan madunya dunia. Seperti itu. Itu pun Nabi Adam nggak betah dia sendirian, bengong, ya kan? Nah, apa juga bisa dimakan, ia bisa melakukan apa-apa, tapi bengong.
sendirian aja kan, tengok kanan, sepi, tengok kiri, sepi lagi. Ada berdoa, ya Allah, saya kesepian kan gitu, butuh teman. Nah, ciptakanlah istihawa temannya. Ya begitulah manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam yang luar biasa ini, Allah ajarkan nggak cukup dengan hablum minallah, ibadah terus kepada Allah nggak cukup, baca Quran, sholat nggak cukup, zikir nggak cukup, harus hablum minannas, ya kan? Artinya kita peduli, kita berbagi dengan orang lain. Nah, di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berhablum minannas, kita merasakan kepedihan orang lain, yang bagaimana orang tersebut sehari-hari tidak setiap hari mendapatkan makan. Dan di siang hari kita merasakan bagaimana laparnya orang-orang tersebut. Yang kita hanya rasakan mungkin hanya sebulan ini aja, sebulan puasa, itu pun cuma siang. Malamnya kita udah kenyang lagi, ya kan? Tapi bagi mereka yang memang kekurangan, siangnya lapar dan haus, sampai malam pun mau tidur masih lapar dan haus. Mungkin haus bisa lah gitu kan, dapat minum, tapi lapar makan belum tentu bisa dapat setiap hari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk bisa merasakan kepedulian orang lain. Kemudian setelah selesai puasa Ramadan, Allah mendidik kita supaya merasakan kepedihan orang lain. Kita juga diperintahkan untuk berbagi dengan orang lain dengan cara membayar zakat. Nah, inilah bentuk dari hablum minannas, kepedulian kita kepada sesama kita, sesama manusia. Jadi ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Itulah yang disebut dengan ajaran Islam, ya, atau rukun Islam. Diawali dengan pondasinya syahadat sebagai bukti atau ungkapan bahwa kita sudah masuk Islam, kemudian dibuktikan dengan sholat sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah, dan dilanjutkan dengan puasa, kemudian zakat sebagai juga pembuktian bahwa kita peduli dengan sesama kita. Karena kalau orang hanya puasa tapi tidak berzakat, maka puasanya tidak akan diterima. Begitupun orang puasa tapi nggak sholat, puasanya nggak diterima. Atau orang sholat nggak syahadat, ya sholatnya nggak diterima, percuma gitu. Hanya ikut-ikutan aja. Jadi itu saling bergandengan tangan, saling berpengaruh satu dengan yang lainnya. Nah, untuk apa kita membayar zakat? Dalam Al-Quran disebutkan, wa atuz zakata fa ikhwanukum fid dini wa tufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Kalau seorang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka itulah saudara-saudara seagamamu. Jadi kalau kita pengen lihat siapa saudara-saudara kita, mungkin bukan saudara sesama sedarah, ya kan, saudara keturunan, tapi siapapun mereka yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, itulah saudara-saudara kita semuanya. Kemudian di dalam ayat lain Allah jelaskan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jadi zakat ini juga bisa membersihkan dan menyucikan jiwa mereka yang menunaikannya. Setiap kita punya sesuatu, kita tentu ingin apa yang kita miliki itu bersih. Kita punya baju, tiap hari kita cuci. Kita punya badan, tiap hari juga kita mandiin supaya bersih. Bahkan dalam Islam diajarkan lebih dari itu, kita harus berwudu minimal 5 kali sehari untuk melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya badan kita bersih. Begitupun kita punya harta kita harus disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Bukan dicelup pakai rinso, digosok duitnya, bukan. Ya, tapi harta kita dibagikan kepada mereka, sebagian dari harta kita pada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan itulah syariat zakat di dalam Islam. Jadi terkadang mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya zakat, infak gitu kan. Dulu pernah saya jelaskan bahwa infak itu secara umum berbagi
dengan orang lain tapi sifatnya tidak wajib. Nah, infak yang wajib itulah zakat. Nah, kalau infak itu kapanpun waktunya bebas, kita bisa berikan kepada siapapun, kita bisa berikan, tapi zakat tidak. Zakat waktunya tidak bebas dan penerimanya pun tidak bebas. Kapan waktu kita memberikan zakat? Nah, tentu sebelum kita sampai ke situ, kita harus sama-sama pahami dulu bahwa dalam zakat itu ada yang mengeluarkan zakat yang disebut dengan muzaki, ada yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Ada muzaki yang mengeluarkan zakat dan ada mustahik yang menerima zakat. Kapan zakat dikeluarkan? Tergantung zakatnya. Kalau zakat tumbuh-tumbuhan, misalnya kita punya ladang, kita punya sawah, itu juga wajib dizakati. Jangan lupa, bukan hanya zakat fitrah kalau zakat, atau zakat mal. Tapi zakat tumbuh-tumbuhan, kita punya sawah, kita punya kebun, punya ladang, itu juga wajib dizakati. Kapan zakatnya? Pada saat panen tiba, panen raya. Terus Pak Chandra misalnya punya kebun mangga, nah itu. Begitu panen mangga, wajib dizakati. Nah, atau siapa yang punya kebun mangga, siapa yang punya kebun duren misalnya, pada saat panen dizakati. Tapi tentu ada nisabnya. Nah, zakatnya jadi ada dua hal ya. Jadi ada muzaki yang memberikan zakat, mustahik yang menerima zakat, kemudian ada namanya nisab. Nisab itu adalah batas di mana dia wajib dizakati. Kalau dalam pajak itu namanya PTKP, nah, pengeluaran tidak kena pajak, atau PKP pengeluaran kena pajak. Jika penghasilannya sudah mencapai batas tertentu, dia WP, wajib pajak. Nah, mungkin dengan bahasa seperti itu ya. Sama di dalam zakat juga. Jadi hitungan pajak itu nyontek ini dari umat Islam, dari ajaran Islam. Dalam zakat kalau sudah mencapai nisab, sudah batas tertentu, dia wajib. Tapi kalau belum mencapai nisab, ya dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu yang pertama ada nisab. Yang kedua ada haul. Haul itu sudah mencapai waktunya. Untuk tumbuh-tumbuhan, ya tentu dia sudah panen, kan bisa waktunya. Untuk hal yang lainnya, biasanya nisabnya 1 tahun. Misalnya kita punya harta, kita punya peternakan, itu juga wajib zakat. Tapi setelah setahun, jadi mencapai nisab atau batas minimal kena zakat, kemudian mencapai haul waktu tertentu, bisa setahun atau bisa saat panen, itulah baru dia dikenakan zakat. Seperti itu. Jadi zakat juga sebetulnya secara tidak langsung mengajarkan umat Islam itu untuk menjadi kaya. Memang tidak ada ajaran dalam Rasulullah mengajarkan harus kamu jadi orang kaya, tidak. Tapi dengan zakat ini kita dituntut untuk menjadi kaya, dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, seorang yang punya penghasilan atau menghasilkan uang yang cukup supaya kita bisa membantu orang lain, kita bisa berbagi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berbagi kalau kita sendiri hidupnya pas-pasan misalnya? Nah, seperti itu. Jadi ini secara tidak langsung mengajarkan, karena kalau kita punya uang, kita punya, taruhlah misalnya zakat mal sekarang ya. Zakat mal itu nisabnya 85 gram emas. Kalau harga emas rata-rata sekarang segramnya berapa Pak Zul? Hah? 900, 1 juta lah biar gampang hitungnya. Misalnya 1 juta biar gampang hitungnya. Jadi 85 gram kali 1 juta. Artinya kalau kita punya harta senilai 85 juta, nah kita udah kena nisab, batas minimal 85 gram emas. Kalau uang yang kita punya 85 juta itu sudah setahun umurnya, nah itulah wajib dikeluarkan zakat. Udah mencapai haul. Jadi mencapai nisab 85 juta dan mencapai haul selama setahun kita punya simpanan dalam bentuk tabungan kah, dalam bentuk saham kah, dalam bentuk obligasi kah, dalam bentuk deposito kah, ya kan? Selama setahun wajib zakat. Kalau mencapai simpanannya minimal kurang lebih 85 gram emas, dengan asumsi harga emas 1 juta berarti 85 juta. Kalau harga emas mungkin 900 juta, ya mungkin sekitar 72 juta ya, 70-an juta lah, 70 sampai 80 juta. Itu selama setahun kita punya simpanan, wajib mengeluarkan zakat. Berapa besar banyaknya zakat yang dikeluarkan? Adalah 2,5% atau 1/40. Jadi kalau kita punya 100 juta udah setahun, nah berarti 1/40 100 juta dibagi 40.
Berapa Pak Yul? Pak Yul jago ngitung-ngitungan duit biasanya. Tiap hari ngitung duit kan. 2.500.000 ya. Jadi 2.500.000 wajib kita keluarkan. Kalau duit ini bukan duit simpanan saja yang tidak diputar, tentu lama-lama menyusut kemakan zakat sampai batas nisab lagi. Gitu. Kalau udah di bawah nisab, berhenti nggak zakat lagi. Artinya apa? Artinya kita itu secara tidak langsung dipaksa oleh syariat ini, ayo untuk dikembangkan uang ini, jangan didiamkan aja. Kenapa nggak boleh didiamkan aja? Karena lama-lama habis kena zakat, kemakan zakat. Kalau nggak diapa-apain, diputer sayang. Gitu loh. Itu artinya kita diajarkan oleh syariat untuk ayo kita kelola keuangan kita dengan baik, kita putar uang kita investasikan uang kita supaya bisa bertambah. Sehingga tidak habis dimakan zakat. Kita punya simpanan 1M misalnya, dibiarin aja ditabungkan lama-lama habis, terus setiap tahun kena zakat. Tahun depan kena zakat lagi, tahun depan kena zakat lagi, lama menyusut kan? Sampai dengan di bawah nisab. Kalau sudah di bawah 85 juta tadi atau 80 juta tadi, udah berhenti nggak kena zakat ya. Tapi selama di atas itu ya terus saja dipotong zakat tiap tahun. Artinya Islam mengajarkan tidak boleh kita punya tabungan dan diem. Harus dimanfaatkan, harus diberdayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat Islam. Kita putar uangnya, kita investasikan dan sebagainya sehingga uang itu muter dan terus berkembang. Sehingga zakat yang kita keluarkan pun makin besar dan harta kita tidak habis dimakan oleh peraturan zakat, oleh syariat zakat. Jadi tidak langsung agama ini mengajarkan kita untuk produktif dalam mengelola harta yang kita punya. Itu namanya zakat mal. Bagaimana dengan zakat profesi? Ada yang Pak Khalid, gimana Pak Khalid? Zakat profesi. Perlu dikeluarkan, ada pendapatnya gimana? Setiap bulan. Ada yang pendapat lain? Ya, tiap gajian misalnya. Perlu nggak? Gimana tuh ngitungnya kan zakat profesi? Nah, menurut pendapat para ulama, ya ini memang berbeda pendapat ya. Zakat profesi ada yang memang berpendapat harus dikeluarkan, tapi ada juga yang tidak. Kenapa? Bagi yang tidak harus dikeluarkan berpendapat karena belum mencapai haul 1 tahun. Tapi bagi yang pendapat dikeluarkan, pengeluarannya dicicil setiap bulan. Jadi nggak perlu ditumpuk dulu setahun, karena kalau ditumpuk setahun bakalan berat. Itu ceritanya gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalaupun mereka yang berpendapat untuk mengeluarkan zakat profesi, tidak berarti bahwa bulat-bulat ya uang gajinya langsung dipotong, misalnya 2,5% gitu, tidak. Tapi harus dikurangi dulu biaya operasional. Dari misalnya kita gaji 10 juta taruhlah, itu kan cicilan rumah berapa, cicilan ini dibayar dulu semua, cicilannya semua, pengeluaran rumah tangga dan sebagainya. Sisanya berapa? Kalau sisanya mencapai nisab, itu dikeluarkan zakat. Tapi kalau tidak mencapai nisab, ya tidak. Berapa kurang lebih nisabnya? Sama dengan tadi dikiaskan dengan emas. Jadi kurang lebih 85 juta dibagi 12. Berapa? 85 juta dibagi 12. Sekitar 7 juta. Jadi kalau kita punya uang gaji misalnya, setelah dikurangi pengeluaran semua, termasuk untuk kebutuhan bulanan, makan dan sebagainya, sisa uang kita ada 7 juta, nah itu wajib kena zakat. Profesi sebanyak 2,5%. Jadi walaupun gaji kita 100 juta, kalau pengeluaran kita banyak dan sisa setiap bulan di bawah 7 juta, ya nggak wajib zakat. Baik lagi, jadi Islam tidak menyulitkan, tidak menyusahkan. Jadi betul-betul hanya uang yang nganggur aja yang kena zakat. Jadi kalau yang nggak nganggur ya enggak. Gitu. Gaji misalnya taruhlah tadi 100 juta. Ya kan, cicilan rumah aja misalnya udah 50 juta. Belum cicilan mobil, cicilan lain-lain, belum lagi
biaya hidup anak sekolah di Amerika dan sebagainya misalnya, sisa-sisa cuma tinggal 4 juta, ya nggak kena zakat walaupun dia gajinya 100 juta. Jadi jangan begitu terima gaji langsung dikali 2,5% langsung dipotong. Nah kalau gitu kasihan nanti yang lainnya belum ini. Jadi yang utama dulu dikeluarkan yaitu untuk membayar hutang, karena itu wajib, dan untuk kebutuhan sehari-hari itu juga wajib. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan, terutama itu yang wajib. Ya kan? Baru sisanya dikeluarkan untuk zakat jika mencapai nisab. Nah, untuk zakat tadi penghasilan ya, seperti itu. Jadi ada zakat mal, ada zakat penghasilan, ada zakat peternakan. Nah ini memang perhitungan zakat itu cukup menjelimet ya, cukup ini. Misalnya zakat sapi itu nisabnya ada yang tahu berapa? Nisabnya zakat sapi itu 30 ekor. Jadi kalau kita punya peternakan sapi dan jumlahnya 30 ekor, itu kena wajib zakat. Kalau dibuat 30 ekor, maka tidak wajib zakat. Kalau kambing, kita punya peternakan kambing, maka nisabnya adalah 40 ekor. 40 ekor punya kambing, kita wajib zakat. Dan ada perhitungannya berapa banyak zakatnya. Itu pun selama haul ya, 1 tahun. Jadi kita punya peternakan sapi atau kerbau 30 ekor dan sudah kita miliki selama 1 tahun, itu pun kerbau atau kambingnya atau sapinya yang dewasa ya, yang anak-anak nggak dihitung. Jadi wah anak kambingnya udah banyak gitu kan, udah 30 nggak dihitung. Jadi yang dewasa aja yang dihitung, dan tercapai nisab 30 atau 40 untuk kambing dan dimiliki selama setahun, maka itu ada perhitungan zakatnya di situ yang wajib dikeluarkan. Nah, seperti itu. Adapun untuk zakat tadi pertanian atau perkebunan, itu nisabnya pada saat panen, haulnya pada saat panen ya, dan jumlah nisabnya ada hitungannya berapa kilogram baru keluar. Jadi kalau panennya di bawah itu dia tidak kena zakat. Seperti itu. Berapa besar zakatnya? Tergantung. Kalau pengairannya berdasarkan tanda hujan, ya kan, maka zakatnya 10%, gede zakatnya. Tapi kalau pengairannya menggunakan irigasi, kita ada effort, ada usaha, maka zakatnya 5%, lebih kecil. Tergantung, kita punya sawah, misalnya padi, tapi tidak menggunakan irigasi, tapi mengandalkan hujan airnya, maka kena zakatnya 10% pada saat panen. Jadi kalau menggunakan irigasi, maka zakatnya lebih kecil, hanya 5% saja. Itu untuk zakat tanam-tanaman. Baik, kemudian untuk zakat fitrah. Nah ini yang mungkin sebentar lagi kita akan harus keluarkan zakat fitrah. Jangan lupa kita mulai insya Allah di masjid kita ini kan kita mulai pembukaan penerimaan zakat sekitar tanggal 15 ya Bang Anda. Tanggal 15 kurang lebih sampai dengan malam takbir, malam Ramadan, insya Allah kita akan buka dan tim kita akan standby untuk menerima zakat fitrah, zakat mal, ataupun pembayaran fidyah dan sebagainya. Nah zakat fitrah ini dikeluarkan nisabnya dulu. Nisabnya apa nih zakat fitrah? Ada yang tahu nggak? Kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Atau kapan kita bertindak sebagai muzaki yang harus mengeluarkan zakat? Ada yang tahu? Ya, oke. Jadi kalau kita sudah mencukupi kebutuhan keluarga kita, semua yang tanggung ya, anak kita, istri kita, termasuk pembantu di rumah kita. Kalau kita punya pembantu, semua udah tercukupi makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan kita punya harta sisa, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagi siapapun yang masih bernafas, dari bayi yang baru lahir pun kena kewajiban zakat fitrah. Ada orang tua kita mungkin yang sudah di rumah sakit dan sakitan juga kena kewajiban zakat fitrah. Semua kena yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Termasuk di dalamnya kita punya pembantu, itu wajib kita zakati juga buat dia, jangan lupa. Karena itu di dalam tanggung jawab kita yang memberikan kehidupan bagi dia, memberikan nafkah. Untuk kita punya mengangkat anak misalnya untuk kita sekolahkan, ya kan? Itu ada yang ikut saudara di rumah kita, yang ikut di situ dan sebagainya, itu juga wajib
kita keluarkan zakatnya oleh kepala keluarga. Dihitung, ya kan? Berapa besar zakatnya? Nah, di dalam hadis bahwa zakat fitrah disebutkan 1 sok besarnya. 1 sok itu segenggaman ini. Kita masukin, nah gini. Ini 1 sok. Rasulullah seperti itu dulu, karena zaman dulu belum ada timbangan. Jadi serawut kalau kata orang Sunda mah serawut, orang Jawa. Ini, nah ini zakat fitrah. Nah 1 soknya ini orang Arab kan tangannya lebar-lebar dibanding orang Indonesia. Kan beda, orang Indonesia segini kan kecil-kecil, tangannya dapatnya sedikit. Kalau orang Arab segini dapatnya besar. Nah gitu loh, sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai berapa besarnya 1 sok. Gitu loh. Ada yang bilang 2,5 kilogram, ada yang bilang 2,75, ada yang bilang 3 kilogram dan sebagainya. Nah, kalau kita ambil amannya ya kita ambil yang 3 kilogram beras. Tentu saja karena makanan pokok kita di sini adalah apa? Makan pokoknya apa di sini? Beras. Nasi, bukan beras. Jadi yang disakati beras apa nasi gitu kan. Jadi kalau kita ngomong makanan pokok, ya makanan pokok kita nasi gitu loh. Tapi kenapa yang disakati kok beras bukan nasi kan gitu. Makanan pokoknya madu, makanan Sandra. Ya gitu ya. Jadi makanan pokok kalau di zaman Rasulullah zakat yang dikeluarkan adalah gandum atau kurma. Gandum atau kurma. Nah, kenapa kok di sini jadi beras? Nah, itulah para ulama ahli fikih ya menggunakan instrumen yang namanya qiyas. Instrumen qiyas. Jadi zakat beras itu bukan bid'ah. Oh, bid'ah zakatnya beras. Nggak ada di zaman Rasulullah kan gitu. Rasulullah nggak pernah mengeluarkan zakat pakai beras, bid'ah kan gitu. Rasulullah zakatnya harus pakai gandum atau kurma gitu. Itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Jadi kalau benar-benar mengikuti Nabi yang mengikuti sunnah ya keluarkanlah gandum atau kurma gitu kan. Jangan pakai beras. Kenapa pakai beras? Nah, itu bid'ah kayak gitu. Nah, kalau yang tidak memahami usul fikih ya akan berkata seperti itu. Makanya kalau memahami sebuah ayat atau hadis harus berdasarkan perangkatnya. Salah satunya adalah perangkat usul fikih. Jadi kita mengambil asas yang ada di situ adalah bukan semata-mata tekstual dalam hadis bahwa Rasulullah mengeluarkan zakat berupa gandum atau kurma, tapi yang diambil adalah asasnya merupakan makanan pokok. Para ulama memahami seperti itu, sehingga makanan pokok di suatu daerah itu apa? Kalau makanan pokoknya adalah berasal dari beras, ya berasnya dizakatkan. Kalau asalnya dari kentang, ya kentangnya yang dizakatkan. Kalau asalnya dari sagu, ya sagunya yang dizakatkan dan seterusnya. Jadi intinya adalah makanan pokok. Tidak harus gandum atau kurma, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik, kita sudah sama belajar. Ada muzaki, ada mustahik, kemudian ada nisab, ada haul. Lantas yang terakhir, siapa saja nih yang berhak untuk menerima zakat atau yang menjadi mustahik? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu yang pertama-tama dikeluarkan adalah untuk para fakir, ya kan, wal masakin dan orang miskin. Kemudian siapa lagi? Wal amilin 'alaiha, para pengurus atau amil zakat. Kemudian wa muallafati qulubuhum, dan para mualaf untuk melunakkan hati mereka. Wa fir riqabi, dan mereka fir riqabi itu hamba sahaya. Wal gharimina, al-gharim itu orang yang berhutang, punya hutang banyak, untuk dalam rangka untuk membebaskan hutangnya, itu boleh dapat zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjalan sabilillah ya di jalan Allah. Wabni sabil, dan anak jalanan. Faridotam minallah, wajib, Allah wajibkan bagi mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi di sini ada 8 asnaf atau 8 golongan yang disebut dengan mustahik. Nah, kalau zakat itu tertentu. Kalau infak siapapun boleh kita berinfak,
tetangga kita yang kaya raya juga kita boleh berinfak, nggak ada masalah. Infak kepada siapapun bebas. Tapi zakat hanya boleh kepada 8 golongan ini saja. Di luar ini tidak boleh menerima zakat. Jadi hati-hati, nggak boleh kita zakat masukin kenceleng masjid. Nah itu nggak boleh, itu bukan zakat. Ya, kenceleng masjid tidak merupakan salah satu dari 8 asnaf ini. Jadi masukin kenceleng masjid bukan zakat tapi itu infak. Jangan salah, wah yang penting saya keluarkan harta saya, masukin ke masjid juga nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Itu namanya infak, bukan zakat. Jadi zakat itu harus 8 golongan ini. Yang pertama adalah alil fuqara, orang-orang fakir. Apa itu orang fakir? Ada yang tahu? Orang fakir apa sih bedanya sama miskin? Kata Imam Nawawi, jadi orang fakir itu adalah orang yang tidak mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. Itu orang fakir. Bisa saja dia seperti yang tadi saya ceritakan, gaji gede misalnya, kan penghasilan banyak. Tapi ternyata cicilannya banyak juga, hutangnya banyak juga gitu. Ya sehingga dia kategorinya adalah fakir. Dan dia berhak menerima zakat. Karena begitu banyaknya potongan misalnya kan, kalau zaman sekarang kan beli apa-apa tuh nyicil. Beli motor nyicil, beli mobil nyicil, beli rumah nyicil, bahkan berangkat haji pun nyicil gitu kan, cicilan haji, macam-macam deh pokoknya. Cicilan emas, cicilan saham, semuanya serba nyicil gitu. Begitu gaji kita tapi cicilannya banyak, potong. Akhirnya habis ya kan. Buat makan sehari-hari setengah bulan, tanggal 15, tanggal 20 udah dompet udah kosong lagi gitu kan. Padahal gaji gede karena banyak cicilan. Nah, itu termasuk kategori orang fakir sebetulnya. Artinya dia boleh menerima zakat untuk menutupi karena dia sudah tidak mampu lagi untuk bahkan menghidupi kebutuhan dasarnya untuk sandang ataupun pangan misalnya. Kemudian orang miskin adalah ya orang yang ya nggak sehari-harinya nggak punya gitu, sehari-harinya nggak punya, gaji nggak ada, ya kan, pekerjaan nggak jelas, nggak punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap nggak ada dan sebagainya. Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya ya dia harus selalu mengandalkan bantuan dari orang lain. Itu juga orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian para amilin adalah petugas zakat. Seperti juga di sini di masjid kita ini setiap tahun kita ada tim amil zakat, mereka yang bertugas nanti duduk di depan masjid ini, ada kursi, ada bangku, petugas zakat amil, mereka yang mencatat zakat, yang menghitung uangnya, ya kan, dan mendistribusikannya sampai distribusinya, itulah para amilin. Dan para amilin itu juga berhak untuk menerima zakat, bahkan walaupun amilin itu orang yang kaya, orang yang mampu, dia berhak. Seperti itu. Kemudian seorang mu'alaf. Terkadang kalau di zaman Rasulullah dulu ya, di saat Islam masih lemah, banyak orang mu'alaf yang baru masuk Islam dikasih zakat supaya dia gembira, senang. Wah, ternyata enak ya masuk Islam gitu. Dapat jatah zakat gitu. Sehingga dia imannya makin tebal gitu, imannya makin kokoh dengan zakat, bahwa betul Islam itu beragama yang mengajarkan untuk berbagi dengan orang lain. Agama yang tidak mengajarkan serakah dengan harta dan sebagainya, tapi harta yang kita punya harus dibagi dengan orang lain. Nah, dengan itu akan menumbuhkan rasa kecintaan kepada Islam, mengokohkan keimanannya, sehingga seorang mu'alaf pun yang memang baru masuk Islam, dia baru belajar agama Islam, berhak menerima zakat. Kemudian wafid Riqab itu hamba sahaya ya, atau budak ya. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada ya. Zaman dulu kan hamba sahaya itu budak yang dia pengen memerdekakan dirinya, tapi nggak punya uang. Saya pengen merdeka, pengen menebus diri saya sendiri, tapi nggak punya uang. Nah, itu silahkan dibantu oleh Badan Amil Zakat. Jadi Badan Amil Zakat memberikan kepada dia sejumlah uang untuk membantu dirinya sendiri menebus supaya dia bisa bebas dari perbudakan. Seperti itu. Atau ada orang lain yang pengen membebaskan seorang budak tapi dia nggak punya uang, ya silakan diberikan zakat untuk menebus budak yang memang dia ingin merdekakan. Seperti itu. Wal gharimin, dan orang yang banyak hutang, orang yang berhutang. Di sini juga berhak mendapatkan zakat demi untuk meringankan beban hutangnya dia. Seperti itu.
Wa fisabilillah, nah fisabilillah ini para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa fisabilillah ini khusus untuk mereka yang berperang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah kan pasti semua harta bendanya kan ditinggalkan di rumahnya. Ya kan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, rumah dan sebagainya pasti ditinggalkan. Dia harus pergi ke medan perang dan berperang. Tentu saja orang berperang kan punya keterbatasan dari sisi finansial ya, dari sisi kekayaan dan kebutuhan hidupnya, dan ini berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi di masa sekarang kan sudah tidak ada ya namanya perang fisik seperti itu ya, berjihad gitu udah nggak ada zaman sekarang, sampai dibilang nggak ada lah, kecuali daerah-daerah konflik tertentu ya. Nah, sehingga para ulama juga ada yang berpendapat bahwa fisabilillah ini dibolehkan untuk mereka yang berdakwah di jalan Allah. Jadi para kiai, para ustadz yang mungkin dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan, menjelaskan mengenai Islam, kan mengajar kepada masyarakat setempat yang dia harus meninggalkan juga mungkin ajaran khuruj itu. Kalau di dalam aliran jamaah tablik itu kan khuruj, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 40 hari, itu berdakwah. Mereka khuruj fisabilillah di jalan Allah, berdakwah. Nah, orang-orang seperti mereka ini atau para ustadz secara umum lah yang mungkin memang pendapatannya ya hanya dari ceramah-ceramah, misalnya dia tidak punya pekerjaan lain, dia terlalu sibuk yang jadwalnya penuh untuk undang ceramah dan sebagainya, itu termasuk kalau kita mau memberikan zakat silakan diperbolehkan untuk mereka. Wabnis sabil, dan untuk anak jalanan atau mereka yang sedang safar atau bepergian dan kemudian kehabisan bekal di jalan, kebingungan karena kehabisan bekal di jalan. Nah, itu juga silakan kita berhak untuk menerima zakat. Jadi 8 golongan ini adalah golongan yang memang berhak untuk menerima zakat. Nggak tahu Bang Anda, kalau di kita ada berapa golongan? Mungkin fakir, miskin, 4 ya, Pak. Amil, terus mualaf nggak ada mungkin ya. Fi sabilillah ya paling. Sabilillah ya. Jadi 4 asnaf mungkin di kita ya. Baik. Ya, anak yatim piatu nanti bisa dikategorikan sebagai fakir dan miskin. Kategorikan sebagai fakir dan miskin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada yang bertanya atau mau menambahkan, silakan Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tentang zakat itu memang juga sering ditanyakan, tapi sudah paham tentang zakat mal atau zakat harta ya. Iya. Itu mungkin dengan zakat penghasilan itu mungkin hampir tidak ada bedanya, tipis mungkin kelihatannya. Iya. Tapi yang saya ingin tanyakan tentang zakat harta. Tadi kalau tidak salah Pak Ustaz katakan bahwa kalau kita punya harta misalnya 1 M, itu kan terus tiap tahun dipotong berapa persen. Nah, kalau kita punya harta, misalnya sekarang kan rata-rata semua di sini punya rumah, punya mobil, misalnya kan, punya sepeda, punya motor, punya TV, punya HP dan sebagainya. Kita hitung misalnya. Enggak. Enggak dihitung. Enggak dihitung. Tabungan aja. Jadi sesuatu yang dimanfaatkan itu tidak dihitung. Bahkan perhiasan istri kita, anak kita itu enggak dihitung zakat. Walaupun itu emas, perhiasan sekali dipakai, perhiasan wajar ya. Bukan perhiasan yang bandulnya gede gitu kan, yang dipakai cuman kawinan doang. Nah, itu kalau itu kena zakat tuh. Tapi perhiasan normal yang wajar yang dipakai untuk perhiasan anak kita, istri kita, ada anting, ada gelang, ada kalung, itu nggak dihitung zakat. Harta yang disimpan tadi Pak, yang disimpan tidak kita manfaatkan gitu. Jadi sayang harta nganggur, hartanya nganggur gitu loh. Daripada harta itu nganggur, enggak. Tapi kalau saya mobil rumahnya 2 dikontrakan 1, itu harus. Nah, itu beda lagi. Itu zakat penghasilan nanti masuknya. Iya. Ya, dia sesuatu yang menghasilkan, yang nganggur gitu kan, dan bisa ini, ya itu kena itu biasanya. Tapi tadi yang penghasilan dengan zakat mal gimana tuh bedanya?
Ya kalau zakat mal kan tabungan simpanan Pak. Kalau penghasilan kan setiap bulan biasanya dipotong. Tapi balik lagi harus mencapai nisab dan haul. Gitu loh. Dipotong tiap bulan penghasilan. Jadi kalau sisa penghasilan kita setelah dikurangin cicilan, dikurangin untuk makan setiap bulan kan, belanja bulanan dan sebagainya, bayar listrik, bayar apa dikurangin semua, sisanya 7 juta. Nah 7 jutanya ini kena zakat. Tapi kalau sisanya cuma 2 juta, 3 juta ya enggak. Gitu loh. Kalau walaupun penghasilan kita 100 juta misalnya, tapi terus dalam 1 bulan ini operasional bisa cuma 2 juta tabungan kita sisa untuk nabung. Itu enggak kena zakat. Gitu. Pensiunan juga kalau tabungannya banyak, nah kena zakat. Begitu dapat apa namanya uang pesangon, ya kan, dapat pesangon misalnya 100 juta, nah itu udah siap-siap tuh udah kena tuh 100 juta ya kan, tinggal tunggu dalam setahun. Dalam setahun ini menyusut nggak? Gitu. Di bawah 7 juta, di bawah apa 85 juta. Kalau 88 juta nggak kena. Tapi kalau dia masih 85 juta ke atas ya kena. Harta yang simpanan itu selalu standarnya dengan emas berapa gitu Pak? Iya. Jadi kalau misalnya emas di atas 1 juta, kita cuma punya 80 juta, berarti belum sampai 85 gram kan? Itu nggak kena kan simpanan. Kalau simpanan emas, kalau simpanan emasnya udah 85 gram kena Pak. Tapi itu tidak, tapi nggak dicampur ya. Jadi kalau misalnya kita punya simpanan emas sekian, punya uang sekian, ya itu nggak dicampur. Emas aja. Nah itu juga kadang-kadang ada juga begitu. Tapi Allah Maha tahu ya dengan niat manusia gitu loh. Gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak apa yang disampaikan Ustaz tadi, kalau dari Al-Quran kan dua kelima ini tidak pernah terpisahkan, yang sering kita baca perintah wajib apa, perintah sholat, tunaikan Zakat. ini tidak pernah terpisahkan. Iya. Karena kita tahu sholat itu perintah tiap hari 5 waktu. Sementara zakat yang kita tahu itu selama ini kan menjelang Iya. Idul Fitri Setahun. Setahun. Nah ini maknanya begitu tinggi apa gimana? Hingga tidak pernah terpisahkan antara pengeluaran dan tunaikan zakatnya. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua soal zakat profesi tadi Pak Ali bilang gaji ya. Sementara kita PPN ini kan dipotong Pak. Apa tuh bagian? Termasuk juga dari zakat. Iya. Penghasilan kita kan dipotong nih, dikeluarkan PPN sekian persen. Itu wajib perintah negara ya. Kalau kami di pegawai negeri ini dari zaman dari pegawai kita udah dipotong ke amal bakti Bapak. Potong ke amal bakti itu udah dari sekian puluh tahun. Alhamdulillah sih banyak dibangun masjid amal bakti kan banyak. Iya. Nah jadi pertanyaan itu nilai zakat sama perintah sholat itu begitu dekat sehingga maknanya begitu tinggi apa gimana gitu Pak? Iya, oke. Betul, memang satu maknanya begitu tinggi Pak. Karena yang satu beribadah kepada Allah, ya kan, sebagai bukti keimanan kita. Yang satu adalah berbagi dengan sesama, sebagai bukti bahwa kita manusia biasa. Gitu. Ya zon politikon tadi makhluk sosial. Kita nggak boleh hidup sendiri, kita nggak akan bisa ya hidup sendirian. Kita harus berbagi dengan orang lain karena di dalam diri kita nempel jasa orang lain. Gitu loh. Bahkan kita tidak akan bisa makan kalau nggak ada yang jual beras. Dan kita tidak akan bisa, ya gitulah intinya ada menempel jasa orang lain sehingga kita berbagi harus dengan itu. Memang betul, itu beringan dan itu sangat erat. Tidak cukup kita hanya dengan sholat aja Pak, sholat doang, ya kan, ibadah, zikir, tapi kita nggak mau bayar zakat, ya nggak boleh juga, dosa hukumnya seperti itu. Memang itu berkaitan sangat erat, betul. Makanya dalam Al-Quran, terkadang Al-Quran menggunakan kata zakat, terkadang menggunakan kata infak. Tadi kan kalau di surah Al-Baqarah di awal itu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka yang senantiasa kontinu melaksanakan sholat dan kontinu juga, ya kan, meninfakkan sebagian dari hartanya secara kontinu. Jadi kalau di luar setahun itu ya namanya infak. Kita harus kontinu infak ke masjid, ya kan, infak ke fakir miskin. Itu infak bagian dari sedekah atau ya, infak berbagi juga tapi sifatnya sunnah. Jadi wajib yang berbagi itu minimal setahun sekali untuk zakat mal atau setiap panen untuk
zakat tumbuh-tumbuhan. Itu wajib. Tapi di luar itu ya sunnah sifatnya. Silakan, mungkin setiap Jumat ada sedekah Jumat, masukin ke celeng misalnya dan sebagainya. Itu sunnah sifatnya. Makanya dalam Al-Qur'an ada kata menggunakan kata yunfiqun, ada kata kadang menggunakan kata zakat. Wa atuz zakat. Nah, kalau digunakan kata zakat artinya spesifik nih, infak yang sifatnya spesifik. Yang tadi itu setahun sekali misalnya. Ada haulnya, ada nisabnya. Tapi kalau infak secara umum, ya kapanpun silakan berinfak. Ada orang kita di lampu merah, ada orang minta ya kita kasih, itu namanya infak. Ya kan? Seperti itu. Yang kedua Pak, ini saran buat Pak Anton juga kali Pak ya. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini mungkin masyarakat kita mungkin cukup sandang, tapi pangan mungkin tidak. Ya. Nah, mungkin saran aja saya ke Pak Anton, mungkin dalam pemberian zakat nanti yang menjadi bagian dari mustahik nanti mungkin warga dari komplek mungkin sudah termasuk ada yang bagian daripada yang menjadi mustahik ya, misal kurang pangan ya. Mungkin saran aja dari masjid kali mungkin menyurati RT. Saya juga jadi RT nih, hebat kan jadi RT. Dari RW Dulu jadi RT turun pangkat Pak. Nah, nanti kita akan memberikan data kepada masjid. Iya. Paling tidak RT punya kewajiban, ya. Iya. Tulis baca, dia harus tahu warganya, dia kira warga kita ini Betul. harus bisa juga. Nanti kita berikan data kepada masjid. Nah, masjid sebelum takbir tuh harus membagikan baju said. Nah, ini kebijakan pemerintah kan ada badan amal nih. Sekian % harus store ke kecamatan. Nanti dari kecamatan sekian % store kabupaten, begitu loh Pak, terus nyundul terus sampai ke pusat. Sementara kalau kita setor, mustahil kita ini mesti ada yang belum kebagian. Iya. Jadi dari kebijakan pemerintah yang begini nih perlu kita pangkas Pak. Artinya saya harus store, tapi warga saya masih ada yang belum menerima. Jadi mungkin kalau ada himbauan boleh kita turutin, tapi kita penuhi dulu. Mustahik di lingkungan kita, lingkungan masjid kita kan banyak Pak. Jadi memang kebijakan pemerintah itu memang hasilnya juga baik, tapi yang kita utamakan adalah warga kita sendiri, mustahik kita dulu. Ya betul. Yang memang kita udah diskusi dengan tim bahwa Pak Anto juga kita akan dahulukan mustahik yang di lokal kita karena proposal udah mulai banyak yang masuk nih. Proposal dari mana, dari sini minta zakat ini ya. Ya kita akan keep proposal itu, maksudnya kalau kita misalnya masih ada kelebihan dari zakat yang nanti kita terima baru kita kita salurkan ke tempat lain. Tapi yang pasti kita mustahik di sekitar kita ini kita pastikan mereka dahulu yang menerima zakat. Karena mereka sehari-hari melihat kita Pak. Mungkin mereka sehari melihat kita punya motor, kita punya mobil, kita punya kerjaan, kita punya uang. Mereka ada dalam hati mungkin, oh enak sekali Pak itu. Nah itu loh. Itulah mustahik yang harus didahulukan oleh kita. Karena mereka sehari-hari melihat kita di sini, melihat begitu enaknya kehidupan kita di mata mereka gitu, ya kan makan serba cukup, ya kan baju serba bagus, kendaraan juga nikmat, berangkat kantor, berangkat pagi, pulang sore ya kan, sepedahan segala macam, kayaknya enak banget jadi mereka, ya gitu loh, makan di sana, makan di sini, mereka semua ngelihat dan itu pengen, itulah yang didahulukan mustahik kita di sini, mereka yang pengen tapi nggak keturutan karena memang mereka nggak mampu. Itulah yang didahulukan oleh kita diberi zakat. Seperti itu. Nah, mengenai tadi Pak, mengenai pemotongan tadi, setahu saya bahwa kalau kita menyalurkan zakatnya ke tempat yang memang resmi, kata Badan Amil Zakat misalnya, itu dapat bukti potong zakat itu bisa dijadikan untuk potongan pajak. Gitu. Jadi zakat dulu, baru Pak udah dibayar zakat nih ya, pajaknya dipotongnya nggak segitu dong. Dikurangi untuk potongan pajak, seperti itu yang saya paham sih. Silakan ada lagi? Ya. Nambahin masalah pajak aja. Ya. Kalau pajak yang dibayarkan oleh tiap bulan oleh perusahaan itu tanggung jawab pemberi kerja, jadi bukan kita. Ya. Itu tanggung jawab pemberi kerja usaha, jadi itu nggak bisa direstitusi. Nanti kalau kita laporan SPT tahunan. Nanti kan digabung tuh ada pajak PPh 21,
nanti ada penghasilan lain sehingga secara akumulatif pajak kita tambah kan, digabung sehingga ada kurang bayar. Nah, akibat penghasilan lain yang bukan ditanggung oleh perusahaan, itu baru kena pendapatan kita kan. Itu wajib harus kita bayar. Dengan bukti pemotongan tadi. Pemotongan pajak. Ya, pemotongan zakat. Kita bayarkan di tempat lain. Tapi yang dari perusahaan itu emang tanggung perusahaan, bukan dibayar. Jadi udah nggak bisa dikotak-atik ya? Bukan dari uang kita. Iya. Makasih, itu tambahan aja tambahan. Iya. Tambahan lagi Pak. Silakan. Pak Kholik. Kalau yang saya dulu di akuntansi di perusahaan itu biasanya itu pajak itu 5%. 3% untuk perusahaan, 2% dari gaji kita. Enggak dari gaji kita Pak. Kalau pantas sudah gaji, jadi 3% itu langsung ini beban perusahaan 3%, 2% itu beban kita. Nah, pada saat kita PPh tanggal 21 itu kita melaporkan SPT itu termasuk dicantumkan di situ ada perusahaan ketemu semua di situ. Jadi kalau pajak kayak yang Pak Hanis tadi atau Bapak tadi bilang bahwa kita cantumkan pajak sama apa yang bapak pajak itu sebenarnya nggak masuk. Karena apa? Pada saat perusahaan itu dia langsung otomatis potong gaji. Potong ya. Nah itu yang kita bayar pajak adalah yang gaji kita bersih neto yang kita bayar pajak ke pajak. Biasanya kembali dalam seperti itu. Oke. Nah, sekarang juga kalau di Mandiri juga Mandiri Insani, Mandiri Amal Insani juga mereka langsung setiap pegawai disisihkan langsung 2,5%. Jadi nggak istilahnya masuk ke tabungan kita tuh memang udah bersih, pajak udah masuk, pajak udah masuk. Jadi tinggal kita otomatis itu baik masuk ya. Udah otomatis. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung, udah mereka hitungin sendiri semua. Oh gitu. By system. Nah, jadi pokoknya kita udah ya itu tuh timah bersih udah bersih pajak, bersih zakat, tinggal masuk semua. Biasanya udah seperti itu kalau yang udah maksudnya udah keuangannya syariah, udah berbasis syariah ya. Biasanya udah kita tinggal bersih udah selesai. Yang bersih ini sampai ke rumah bersih nggak kira-kira? Tergantung Bapak, pajak istri kedua pun ada. Ya silakan Pak Ale. Termasuk simpanan Pak, simpanan itu pajak istri kedua ada. Simpanan. Iya, itu ada harus tuh dikeluarkan. Apanya juga masuk. Ya gimana Pak Ale? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mustahik zakat Pak ya. Ada salah satunya gorimin yang punya utang. Mungkin saya bertanya bagaimana kalau ada orang memang kalau tadi dilihat utangnya begitu banyak, walaupun pendapatannya besar tapi utangnya banyak. Misalkan dia punya utang mobil gitu kan, punya utang motor, tapi karena punya utang itu sehingga dia termasuk gorimin. Nah, bagaimana pendapatnya, apakah termasuk gorimin atau? Ya, maksudnya setelah dikurangin utang-utang itu ternyata dia tidak cukup untuk makan sehari-hari keluarganya. Nah itu masuk Pak kategorinya. Jadi ukuran dasarnya itu. Jadi dia beli mobil buat kebutuhan dasar gitu Pak? Enggak, jadi setelah cicilan segala macam-macam uangnya ternyata sampai tanggal 10 udah habis nih. Sehingga dia untuk makan mungkin harus ngutang lagi ke orang lain bagaimana atau menunggu belas kasihan orang lain. Nah, itu masuk kategori itu. Ya, maksud saya itu karena kebutuhan mobilnya bukan kebutuhan primer gitu maksud saya. Oh iya. Oke. Dia nggak punya itu. Ya, bisa juga boros. Jadi maksud saya jangan dimasukin gorimin. Iya. Oke. Kalau misalnya kebutuhan kayak gitu ya mungkin ada juga yang berpendapat ya kalau misalnya dia sampai untuk makan aja kurang gara-gara nyicil mobil misalnya ya udah mobilnya dijual aja gitu loh. Motornya dijual karena itu bukan kebutuhan pokok kan gitu. Ya kan misalnya nyicil mobilnya BMW kan gitu. Duitnya kurang gitu. Ngapain misalnya gitu. Nah, itu dia. Memang itu masuk kategori yang sebetulnya ya balik lagi sebetulnya dia mampu tapi ya karena boros tadi kan kata Pak Tris. Nah, ini. Jadi sultan berarti Pak ya? Jadi sultan dia apa gitu? Iya. Berhutang untuk makan aja dia berhutang, nah itu kita. Iya. Tapi kalau hutang mobil ketiga, gitu, rumah ketiga, cicilan jangan gitu. Iya. Jual aja tuh aset. Jual aja asetnya. Karena penting banget kan punya mobil banyak gitu kan. Sementara
Iya betul. Emang jelibet sih urusan zakat ini, banyak kasusnya gitu loh. Kalau rumah yatim piatu termasuk itu Sebetulnya nggak masuk Pak, tapi kalau yatim piatu itu adalah kategori masuknya nanti masuk kategori fakir miskin. Bukan masuk kategori yatim piatu tapi fakir miskin. Mustahiknya kalau dia fakir miskin ya masuk. Tapi kalau yatim piatunya ini sudah ada yang melihara dan orangnya kaya ya enggak. Gitu. Tapi kalau fakir miskinnya masuk yatim piatunya masuk fakir miskin ya enggak juga. Apa namanya masuk fakir miskin dapat berhak zakat. Jadi masuk adalah fakir dan miskinnya bukan yatim piatunya. misalnya yayasan atau asrama bisa kan kita nggak tahu bahwa di dalam ada orang miskin kalau Boleh kalau yayasan udah pastilah itu orang mereka yang butuh pasti fakir miskin itu termasuk. Tapi bisa jadikan anak yatim dipelihara oleh orang kaya misalnya. Pak Chandra misalnya pelihara anak yatim secara personal. Nah, anak yatimnya pakaiannya kan orang kaya. Anak yatimnya enggak masuk kategori fakir miskin, dia enggak terima zakat. Karena setiap hari kebutuhan hidupnya udah ditanggung kan. Dan dia bisa sekolah, bisa jajan, bisa makan dan sebagainya. Gitu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat di kodo. Zakat nggak ada kodonya Pak. Itu nanti setiap tahun akan bertambah terus. Itu sebagai hutang zakat. Pekerjaan yang harusnya misalnya cair tahun ini tapi nggak cair tahun ini sampai ke tahun berikutnya. Jadi termasuk hutang bisa menjadi. Enggak, itu belum jadi wajib zakat Pak. Kalau sesuatu yang belum kita terima belum wajib zakat. Walaupun progres. Kan salatnya harus haul setahun. Loh, harus haul setahun dan nisab. Jadi misalnya kita tahu nih, wah saya mau dapat project nih, nilainya 1 M misalnya. Tapi baru di atas kertas, projectnya duitnya belum kita terima. Kalau pekerjaannya selesai, saya dapat 1 M misalnya gitu kan, itu kan besar. Ini dibayarnya udah dapat termin gitu, misalnya termin. Jangan dibayar termin misalnya, progresnya dia bayar 100 juta dulu. Nah itulah yang wajib zakat 100 jutanya ini. Udah Pak, nggak saya kasih. Hah? Nanti aja belakangan. Nggak boleh Pak, harus langsung segera. Ada sesuatu yang penting. Gimana? Karena ada sesuatu yang penting. Hah? Termin nanti saya tunda. Saya nggak mau kemarin zakat yang sekarang. Karena saya ada sesuatu yang penting. Ketemunya tahun depan. Ropel zakatnya yang sama sekarang sama yang tahun depan. Iya double Pak. Ropel kan? Double. Tapi tahun depannya saya ropel lagi. Ada lagi yang mesti saya ambil. Enggak saya keluar lagi. Terus itu numpuk. Hal yang satu ini aja Pak, bukan yang lain. Iya. Yang progres tadi itu masih bisa istilahnya saya kodok saya bilang tadi. Utang yang tahun ini saya bayar yang tahun depan. Ternyata yang tahun depan ketemu lagi utang lagi. Ya terus Pak numpuk sebagai kewajiban tidak gugur kewajibannya. Terhitung. Gitu. Terhitung. Tapi sebaiknya sih Pak dikeluarkan segera gitu. Begitu masuk haul langsung keluarkan. Sebaiknya gitu. Karena khawatirnya kita nggak tahu kan umur kita sampai berapa lama. Nah, gitu. Kalau tahun depan kita masih hidup, kalau enggak kita punya utang zakat. Dan itu kan di akhirat itu dipertanggungjawabkan, ditanya gitu. Kenapa tidak segera menyalurkan zakat seperti itu? Penting sekali itu. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Ada lagi? Pak Tatang nggak nanya? lagi ngopi pada ngopi. Mungkin maksud yang Pak Salmi juga ada Pak apa jadi lupa juga saya. Jadi maksud gini loh Pak, mungkin kalau termin itu kan kita biasa dikeluarkan 30%. Itu untuk modal kerja Pak. Kerja selesai proyek. Nah ini biasanya Desember nih penyelesaian, ternyata tertunda. Bisa cair-cairan di bulan Februari, Maret. Itu pun dia dari tingkat finishingnya sampai mana nih. Kadang-kadang tidak 100% sehingga kita pembayaran kurang. Nah yang masuk rekan saya ini, saudara saya ini 30% ini buat modal kerja itu udah pada wajib kita keluarkan gitu. Gitu mungkin kira-kira. Tapi tadi kan beliau menyampaikan karena ada sesuatu yang penting. Jadi misalkan ada 100 juta,
dapat gitu ya Pak ya. Tapi kan ada sesuatu yang penting dipakai dulu gitu kan, belum dihitung gitu. Bukan, ini bukan penting Pak. Ini modal kerja yang dibayar pemerintah harus selesai pekerjaan. Nanti 30% dibayar, tapi pekerjaan Anda tuh sampai sana harus selesai dengan modal ini. Apa begitu Pak? Salah satunya mungkin sama. Nah, satunya. Jadi kalau saya tadi menangkapnya gitu, jadi terima. Saya pekerjaan 100%, tapi baru kasih modal 30%. Tapi saya harus selesaikan 100%. Berarti itu kan modal saya Pak. Harus saya selesaikan perjalanan itu sampai sana. Katakanlah saya jalan 100 meter, saya dikasih baru modal 30 meter. Dengan 30 meter ini modal 30 meter, modal kerja saya harus selesaikan 100 meter. Nah 30 meter ini belum dikena pajak Pak. Ini modal kerja. Masih modal kerja. Nanti kalau udah dibayar, baru kita bisa dikena pajak. Apa? Lanjut kita Zakat, ya. Kalau ini tidak bisa Pak. Kita bayar kurang lagi dan tidak. Tapi kalau itu kan Pak, perhitungan proyek Bapak di dalam modal. Iya, terima termin, gitu kan? Dapat 100 juta, tapi hitungan Bapak ada semua sebagai modal itu. Padahal kalau saya melihatnya suatu pendapatan. Bukan Pak. Iya. Beda Pak. Beda. Pak Abu, proyek saya 1 miliar. Saya dibayar 100 kerja untuk merayakan proyek 1 miliar. Itu pengertian begitu Pak. Iya. Jadi kembali lagi Saya baru dibayar. Jadi orang yang punya proyek itu harus punya modal. Harus punya modal. Harus punya modal Pak. Jadi- Harus selesaikan 90% harus selesaikan Pak. Pemerintah yang keluarkan 10%, 30%, 70% akan sendiri. Nah 30% kayak ini Pak, contoh Balai RW 250 juta, Pak Abu turun. Terima di RW 150 juta. Terimanya Pak. Itu oleh pemborong kasih RW 100 juta mau bikin apa Pak itu Balai RW. Dari 250 juta sampai ke kita 100 juta akibat ringnya harus tahan plafon yang jaraknya mungkin hanya setengah meter karena duitnya kurang dibikin 3 meter berat ambrol. Jadi ya wassalam lah Pak. Jadi itu indahnya negara kita gitu Pak. Indah kan Pak, 100 terima 50, oh hebat Pak. Nah, ini kalau cerita Primo beda. Iya, jadi mungkin makin gitu Pak. Jadi Gitu kan. Kalau Pak kan tahu setahun, dia terima belum setahun. Belum setahun. Kalau dia belum ada. Belum tahu belum. Dan begitu balik lagi tadi kan itu harta tidur. Ini kan bukan harta tidur. Iya betul. Harta tidur yang full dimiliki oleh kita. Jadi kita full, kita mau ngapain aja duit ini boleh. Udah setahun kan? 100 juta. Tidur Pak. Tidak tidur. Saya pengalaman saya Pak ya. Kalau proyeknya begitu juga. Pelayan saya begitu. Saya dikasih 3%, Anda harus selesaikan tuh. Jalan 100 kilo harus selesai. Yang nilai 3M, baru bayar 300 juta, 900 juta. Nilai 3M. Berarti 270 juta kalau ada 2, sekian seharusnya Pak. Itu masih proyek Pak, jadi belum selesai. Tapi kalau dapat yang saya ambil dapat tuh gaji. Nah itu di profesi. Oh iya, Beda lagi. Beda lagi. masalahnya udah sampai itu belum dibayar Pak. Belum terbayar. Kalau dia sendiri nggak ada. Pak, pelakuan Pak. Iya. Mengenai kata-kata. Katanya gini Pak, saya punya lahan ini secara pribadi nggak di William. Udahlah lepas lah. diolah. Udah saya tempatin. Nggak diolah, tapi diserahkan kepada saudara itu untuk mengolah. Hasilnya kita nggak ambil. Itu pertanyaan harta kasa atau gimana? Yang dapat yang kena zakat yang ngelola. Karena bapak nggak ngambil ya, maksudnya bapak udah sedekahkan semua ke dia. Artinya. Misalkan kelola, ya kalau dia menghasilkan, ya orang yang mengelola itu kan menghasilkan dia lah kena zakat. Dikasih saya terima. Lahannya itu kena zakat. Harta nggak di kita saya. Enggak, kelolahan enggak. Kelolahan enggak. Tapi hasil produksinya, misalnya bapak punya kebun jambu, ya kan panen, nah itu kena. Yang kena dia. Iya mengelola, makanya ya. Ya, kalau bapak udah serahkan 100%, silakan mau ditanam apa, terserahkan dulu lah misalnya. Saya punya sawah, saya serahkan buat saudara, itu
diambil, kalau nggak ada kita kasih modal lagi. Biasanya kan nggak ada hama, nggak ada panen. Iya. Kalau nggak ada panen kita kan busok namanya diambil. Banyak kita jangan lahan nih jadi kena kata saya apa enggak gitu. Enggak sih, setahu saya enggak tahu. Setahu saya sih enggak, kalau lahan enggak. Karena lahan itu tidak produktif. Kalau produktif baru dia kena zakatnya. Ditanamin beras, ditanamin jambu, ditanamin duren. Nah, itu nanti hasil panennya itulah yang dizakati. Karena udah menghasilkan. Hasil panennya harus ke jamaah juga dikasih. Baik ya, ada lagi, kalau nggak ada kita tutup. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.